Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dalam masa biasa yang ke-10. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hukum dan nubuat para nabi telah terlaksana dalam diri Yesus Tuhan kami. Semoga hidup kami dijiwai oleh cinta kasih yang pernah memenuhi gembala dan pemimpin kami menuju keabadian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, Yesus menegaskan bahwa Ia datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Maksud Matius adalah bahwa Yesus merupakan sasaran dan seluruh isi dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman diajak untuk mengarahkan pandangan pada Yesus, bukan pada yang lain. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam cerita Injil melihat tindakan Yesus sebagai ancaman bagi kewibawaan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sesungguhnya kehadiran Yesus justru mempertegas apa yang tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang beriman yang dipanggil untuk mengikuti Kristus memiliki kewajiban untuk melakukan hukum-hukumnya
yakni hukum kasih. Yesus sendiri berujar bahwa hukum yang paling tinggi adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Selain itu, mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah bagian kedua dari hukum tertinggi. Dalam seluruh pewartaan dan pengajaran Yesus, ia sangat menekankan perihal kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan beriman pada Yesus, sebenarnya kita dibantu untuk melihat, mengenal tuntutan Allah secara lebih jelas dan sederhana. Beriman kepada Yesus berarti memahami apa yang dikehendaki Allah. Dengan beriman kepada Yesus itulah kita menemukan wujud nyata dari setiap sabda Allah yang didengarkan dan diwartakan oleh para nabi. Dengan demikian, Yesus adalah merupakan puncak dari segala pewartaan dari kitab-kitab Taurat dan para nabi itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian Yesus adalah merupakan pemenuhan atau penggenapan dari perintah-perintah Taurat itu. Kasih Allah kepada umatnya berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian kita diajak bahwa hendaklah dalam seluruh kehidupan kita yang menjadi patokan utama dalam menjalani kehidupan ini adalah bagaimana kita melaksanakan kasih dalam seluruh kehidupan itu. Hukum memang penting, tetapi hukum adalah sarana untuk semakin mengantar manusia menuju kepada yang tertinggi. Roh, nafas, pusat dari hukum itu ialah kasih Kristus itu sendiri. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita terus berjuang mewujudkan kasih dalam seluruh kehidupan kita. Semoga dengan kesaksian kasih yang kita wartakan melalui kehidupan kita yang konkret, dunia semakin dihantar untuk bertemu dengan sang sumber kasih, ialah Yesus itu sendiri. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.